Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan peserta mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, nggak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga perkuliahan kita. Tapi selama 2 minggu kemarin, itu memang saya belum memberikan materi ya. Jadi di minggu ini kita masuk ke materi untuk pemanasan warming up. Perkenalkan, saya Feby Nanda Utami, dosen mata kuliah pengantar akuntansi yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Selama perkuliahan, kita memiliki 16 kali pertemuan, itu sudah termasuk dengan UTS dan UAS. Jadi selama 14 kali pertemuan, itu kita akan membahas bersama-sama mengenai materi-materi pokok bahasan dari pengantar akuntansi. Kedepannya kita akan memiliki banyak latihan soal, baik untuk yang online maupun yang offline. Jadi nanti saya minta harus memiliki agenda. Walaupun yang online juga harus tetap memiliki agenda, karena nanti latihannya akan dikerjakan di agenda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak tercampur dengan latihan-latihan maupun materi dari mata kuliah lainnya. Untuk yang offline nantinya agenda ini akan dikumpulkan kepada saya sehingga itu juga nggak mengganggu in case nanti bukunya mau kalian pakai. Kalau bukunya tercampur dengan uh, mencatat untuk materi lain, nanti kan terganggu ya kalau misalnya agendanya saya pegang, dikumpulkan ke saya. Jadi kalian harus memiliki satu agenda khusus untuk latihan soal. Saya langsung masuk aja ke dalam materi. Jadi dalam akuntansi ini terdapat usaha-usaha yang nanti pencatatannya akan diproses, laporan keuangannya akan diproses pencatatannya dalam akuntansi. Apa saja jenis-jenis usaha dalam akuntansi? Yang pertama itu adalah ada usaha perdagangan, ada usaha manufaktur, dan juga ada usaha jasa. Apa perbedaan di antara ketiganya? Nah, di dalam usaha perdagangan, ini perusahaan pure melakukan transaksi menjual barang kepada pembeli. Sedangkan di dalam usaha manufaktur, si perusahaan dalam proses kegiatannya dia mengolah, ada sesuatu yang diolah, yang diproses dari bahan baku, dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu setelah menjadi bahan jadi, dia akan memasarkan produknya ke pasar. Nah, itu untuk bisnis manufaktur, sedangkan bisnis jasa bisa kita lihat di sini contohnya. Bisnis jasa merupakan pelayanan yang diberikan produsen kepada pelanggan. Umumnya, bisnis jasa ini sifatnya tidak berwujud. Maksudnya tidak berwujud ini adalah bahwa ketika kita menerima jasa, umumnya itu tidak dapat kita lihat, tetapi yang kerap kali terjadi adalah kita dapat merasakannya. Jadi ada 3 tipe-tipe bisnis dalam akuntansi, yaitu usaha dagang, usaha manufaktur, dan usaha jasa. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk kepada tipe organisasi bisnis. Jadi dalam akuntansi ini, kita dapat membedakan tipe organisasi bisnis atau jenis entitas bisnis menjadi beberapa item. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Kenapa dikatakan sebagai perusahaan perseorangan? Karena pemiliknya ini satu orang. Pemiliknya ini satu orang, merupakan salah satu jenis bisnis yang sederhana karena hanya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua adalah persekutuan atau partnership, di mana perusahaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih.
Jadi ownernya ini bersekutu. Jadi pemiliknya tidak sendiri ya. Kalau di perusahaan perseorangan tadi ownernya cuma satu. Kalau di perusahaan persekutuan ini ownernya terdiri dari 2 orang atau lebih. Lalu korporasi. Nah, bedanya korporasi dengan perusahaan perseorangan dan persekutuan, bahwa dalam korporasi ini terdapat entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Jadi mereka punya legal ya, punya apa namanya, pokoknya sah aja gitu. Merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan dari undang-undang. Selanjutnya, oke, ini adalah strategi bisnis. Ini merupakan rantai nilai. Yang pertama itu adalah proses pemasukan. Maksudnya masukan ini adalah input dari rantai nilai adalah rangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai bagi pelanggannya dengan memproses input menjadi barang atau jasa. Inputnya nanti akan diproses menjadi proses bisnis. Nah, proses bisnis itu apa aja? Ada proses produksi, nanti ada juga proses controllingnya, ada proses evaluasi, lalu ada proses distribusinya. Nanti hasilnya berupa produk atau jasa yang disampaikan kepada pelanggan. Nah, produk atau jasa ini nanti akan memiliki nilai tambah yang kelak akan menciptakan nilai dari pelanggan. Ini merupakan proses penyediaan informasi. Jadi ada 5 proses ya untuk penyampaian informasi ini. Yang pertama adalah perusahaan harus mengidentifikasi siapa saja sih stakeholder yang membutuhkan laporan keuangan atau informasi akuntansi ini. Lalu tahapan kedua adalah kita harus tahu kebutuhan informasi stakeholder itu seperti apa. Yang ketiga adalah merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Lalu yang keempat, mencatat data ekonomi dari aktivitas bisnis. Dan yang kelima, menyiapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Jadi ketika transaksi sudah dicatat, sudah dibukukan, lalu telah disusun ke dalam laporan keuangan, yang selanjutnya dilakukan adalah menyiapkan laporan akuntansi itu tadi kepada stakeholder. Siapa saja stakeholder yang menerima atau yang berwenang atau yang harus tahu membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa stakeholder yang membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan itu terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal itu siapa saja, ada pemilik perusahaan, ada manajer, ada pegawai. Kenapa internal perusahaan perlu tahu informasi laporan keuangan? Karena khususnya untuk pegawai, dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, pegawai juga perlu tahu gimana sih laporan keuangan perusahaan kita, kira-kira profit nggak, kira-kira bonafit nggak. Nah, nantinya akan berpengaruh juga selain berpengaruh terhadap keputusan bidang-bidang manajerial, contohnya untuk manajemen pemasaran atau manajemen keuangan, biasanya nanti mereka lihat dari laporan keuangan. Nah, selain itu, kenapa pegawai juga membutuhkan laporan keuangan untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa perusahaannya itu bonafit dan mampu menjamin kesejahteraannya selama bekerja di situ. Lalu ini ada stakeholder dari pihak eksternal, itu ada pelanggan, ada kreditur, dan ada pemerintah. Kenapa kreditur perlu tahu laporan keuangan perusahaan yang diberikannya pinjaman? Supaya dia punya jaminan kalau dengan melihat laporan keuangan kan kalau dia lihat perusahaan ini bagus nih laporan keuangannya. Nah, dari situ dia punya jaminan bahwa nanti hutangnya pasti akan dibayar.
Kalau untuk pemerintah, dari laporan keuangan ini menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan pajak pada perusahaan. Apa saja profesi yang dapat ditekuni dari akuntansi ini? Nanti kalau misalnya kalian berminat untuk menyeriusi akuntansi, biasanya nanti ada kelas profesi, tapi umumnya yang mengambil kelas profesi ini adalah jurusan akuntansi. Jadi untuk wawasan kalian aja, nanti kalian bisa jadi akuntan publik, bisa buka KAP ya, atau bisa buka jasa konsultan. Ini kalau kalian nanti menyeriusi bidang akuntansi. Kita mata kuliahnya cuma 2 SKS ya. Jadi kita membahasnya ini yang penting-penting saja. Oke, ini saya rasa sudah paham ya persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi di sini tertulis bahwa harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Atau mungkin bahasanya adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas pemilik. Nah, dalam akuntansi sendiri kita mengenal berbagai macam aset, itu ada aktiva lancar, aktiva tetap, itu yang masuk dalam aset. Lalu untuk kewajiban sendiri itu kita mengenal juga ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek, apa-apa saja yang termasuk dalam hutang jangka panjang, apa-apa saja yang termasuk dalam hutang jangka pendek. Begitu juga dengan ekuitas, nanti kita akan membahas apa saja transaksi apa saja yang dapat kita catatkan sebagai yang dapat menambah modal, transaksi apa saja yang dapat mengurangi atau membuat modal berkurang. Di sini ada penjelasan mengenai transaksi bisnis, bahwa transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Nah, di minggu lalu ini saya mewajibkan teman-teman kita yang kuliah offline untuk membeli buku. Nah, bukunya itu pengarangnya ini ya, Warren Reef dan Pes. Karena nantinya latihan soal, itu kita ambil dari sana ya. Oke, kita mulai dengan sedikit latihan soal mengenai persamaan akuntansi. Tadi sudah dijelaskan, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan jumlah dari liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Jadi kita coba pelan-pelan nih untuk membuat persamaan akuntansi dari soal ini. Oke, pada 1 November 2005, Chris Clark memulai sebuah bisnis yang diberi nama Net Solution. Transaksi pertama, Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Jadi, untuk transaksi yang pertama, kita buat persamaan akuntansinya, melakukan penyetoran 25.000. Berarti aset aktiva nambah ya. Aktiva nambah. Nah, ini berarti kasnya bertambah sebesar 25.000. Karena dia menyetor, maka ekuitasnya itu juga bertambah 25.000. Jadi dari transaksi A ini, persamaan akuntansinya adalah kas bertambah 25.000, lalu modal juga bertambah sebesar 25.000. Kita lanjut ke transaksi kedua. Net Solution menukarkan $20.000 untuk tanah. Menukarkan $20.000 untuk tanah. Artinya bahwa dia melakukan pembelian tanah. Melakukan pembelian tanah, nah di sini nggak disebutkan nih secara kredit. Berarti pembelian tanahnya dilakukan secara tunai. Ketika pembelian tunai, maka otomatis kasnya berkurang ya. Jadi di bagian saldo kas itu berkurang 20.000, di bagian aktiva
Kita tambahkan yang semulanya hanya kas, karena dia melakukan pembelian tanah, otomatis asetnya bertambah ya. Kita tambah tanah di sebelah kanan. Kita kurangi kasnya sebesar 20.000 karena dia membeli tanah. Lalu kita tambahkan nilai tanahnya di sini, nilai pembelian tanahnya sebesar 20.000. Oke, masih sama ya. Sisi kiri dan kanan itu harus selalu balance. Sisi aset dengan sisi kewajiban ditambah dengan ekuitas harus selalu balance. Kenapa di sini modalnya nggak bertambah? Karena memang tidak ada penambahan modal ya. Modalnya tetap sama, kasnya 5.000, tanahnya 20.000. Dia nggak melakukan penambahan modal, otomatis modalnya tetap $25.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi C. Diketahui bahwa Net Solution membeli perlengkapan sebesar $1.350 dan akan dibayar kemudian. Membeli perlengkapan 1.350, namun akan dibayar kemudian. Berarti apa nih? Otomatis di bagian aset terdapat penambahan transaksi berupa penambahan perlengkapan. Jadi perlengkapannya bertambah ya. Awalnya hanya ada kas dan tanah. Nah, setelah transaksi ketiga itu ada kas, asetnya ada kas, ada perlengkapan, dan ada tanah. Nah, di sebelah kanan, di sebelah ekuitas, itu dijelaskan bahwa perlengkapannya dibeli dengan cara dibayar kemudian. Berarti pembeliannya berhutang ya, menggunakan hutang. Nah, pembelian menggunakan hutang, kita catatkan, kita tambahlah judul transaksinya, yaitu utang dagang. Berarti itu adalah kewajiban. Hutang dagangnya berarti yang awalnya nggak ada hutang, ini bertambah sebesar $1.350. Sebesar uang yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan. Kira-kira masih sama ya, masih balance kiri dan kanan. Saya lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, Net Solution menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dengan imbalan 7.500 dan diterima tunai. Jadi dia menyelenggarakan jasa, terus dia menerima uang nih. Menerima uang 7.500, terimanya tunai. Maka di dalam persamaan akuntansinya kita catatkan sebagai berikut ya. Transaksi D, dia nerima uang tunai, maka kasnya bertambah sebesar 7.500. Nah, gimana dengan transaksi di sebelah kanan? Apa yang bertambah? Nah, dengan penerimaan sebesar 7.500, otomatis di bagian ekuitas, di bagian modal, itu mendapatkan penambahan. Penambahannya sebesar 7.500. Kenapa bertambah? Karena di sini $7.500 ini merupakan pendapatan jasa yang mana pendapatan jasa ini mempengaruhi naik turunnya modal perusahaan. Oke, sampai sini masih balance ya. Lalu yang kelima, Net Solution membayar beban-beban sebagai berikut. Ada gaji, ada biaya sewa, ada biaya utilitas, dan lain-lain, biaya lain-lain. Oke, kalau kita tambahkan, berapa nih jumlah biayanya? 2.125 ditambah 800, ditambah 450, ditambah 275. Berarti total biayanya 3.650 ya. 3.650. Nah, dia membayarnya secara tunai karena nggak disebutkan kalau dia membayarnya dengan cara hutang, berarti dibayarnya secara tunai. Otomatis terdapat pengurangan kas sebesar jumlah dari seluruh beban tersebut. Jumlah dari beban atau biaya dia tadi adalah sebesar 3.650. Nah, gimana dengan sisi sebelah kanan? Sisi sebelah kanan untuk modal, nah beban-beban atau biaya-biaya tadi itu mengurangi modal. Ketika perusahaan dibebankan dengan biaya-biaya, otomatis maka
pembayarannya tunai, itu akan mengurangi kas perusahaan dan juga akan mengurangi modal perusahaan karena pembayarannya dilakukan secara tunai. Jadi di sebelah kanan pun, di sebelah kiri sudah dikurangi dengan 3.650. Di sebelah kanan juga dikurangi dengan totalnya 3.650. Jadi masih sama, masih balance ya kiri dan kanan. Selanjutnya, Net Solution membayar $950 kepada kreditur. Oke, $950. Sebelumnya dia punya hutang ya. Sebelumnya di transaksi, saya lupa tuh, kita lihat transaksi mana tuh. Oke, sebelumnya dia punya hutang di transaksi C sebesar 1.350. Lalu di transaksi F, dia membayar nih, membayar hutangnya sebesar $950. Otomatis kasnya berkurang 950, lalu hutang dagangnya berkurang 950 juga. Oke. Jadi yang berkurang di sini dari transaksi pembayaran hutang itu adalah kasnya berkurang dan hutang dagangnya berkurang. Lalu yang selanjutnya, pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa sebesar $550. Oke, ternyata di akhir bulan setelah dicek ulang perlengkapan yang tersisa itu ada $550. Kita lihat di sini perlengkapannya awalnya ada 1.350. Jadi kalau misalnya di akhir bulan saldo perlengkapannya hanya tersisa 550, berarti yang sudah dipakai berapa? Kita kurangi ya. 1.350 perlengkapan kita kurangi dengan yang tersisa itu adalah 550. Berarti perlengkapan yang sudah habis dipakai itu adalah sebesar $800. Nah, jadi pencatatan transaksi ini kita bukukan di sini dalam persamaan akuntansi. Pengurangan perlengkapan karena sudah habis dipakai, ini dilakukan pengurangan sebesar $800. Nah, efeknya kepada sisi sebelah kanan adalah $800 ini karena sudah habis dipakai dicatatkan sebagai beban atau biaya dari perlengkapan. Nah, dia mengurangi sifatnya adalah mengurangi modal karena dia merupakan beban ya. Jadi dia mengurangi modal. Nah, dapatlah hasil saldo akhirnya 7.900 untuk kas, perlengkapannya 550, tanah 20.000 itu untuk di sisi aset. Lalu di sisi kewajiban dan ekuitas dapatlah hasilnya 400 untuk utang dagangnya karena sudah dibayar tadi $950. Untuk modalnya setelah dikurangi dengan beban perlengkapan menjadi 28.050. Nah, ini merupakan transaksi terakhir. Pada akhir bulan, Chris menarik $2.000 kas untuk keperluan pribadi. Ini udah jelas ya. Dia menarik kas untuk keperluan pribadi. Jadi yang mengalami pengurangan adalah saldo kas ya. Nah, di sisi sebelah kanannya kita tahu kalau penarikan untuk keperluan pribadi itu prive atau prive ya, tulisannya prive. Nah, itu dikategorikan sebagai penarikan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal perusahaan. Jadi kasnya berkurang $2.000 karena dia menarik kas. Lalu di sisi sebelah kanan itu terjadi juga pengurangan modal karena dia menarik untuk keperluan pribadi. Oke, jadi hasil akhirnya nih, saldo akhirnya sama ya, balance ya, sisi kiri dan kanan. Oke, itu untuk ilustrasi transaksi bisnis. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Jadi apa-apa saja yang mengurangi modal, kalau kita kembali ke persamaan akuntansi tadi, apa saja yang mengurangi modal pemilik, itu ada penarikan pemilik atau prive tadi, lalu ada beban-beban perusahaan.
kalau kita kaitkan dengan soal tadi, ada beban gaji atau biaya gaji, biaya sewa, ada juga beban perlengkapan, itu dikategorikan sebagai transaksi yang mengurangi ekuitas pemilik. Lalu apa saja transaksi yang menambah ekuitas pemilik? Itu ada investasi pemilik. Kalau kita kaitkan dengan soal tadi, penyetoran si Chris Clark di awal itu merupakan transaksi yang menambah modal perusahaan. Lalu ada juga pendapatan. Nah, pendapatan yang diperoleh biasanya pendapatan jasa, pendapatan usaha, nanti ada juga pendapatan bunga. Itu akan dicatat transaksinya berpengaruh terhadap penambahan modal atau ekuitas. Nah, nanti setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan ya. Nah, di sini ada laba bersih. Jadi, laba bersih itu dikatakan suatu perusahaan menerima laba apabila besar pendapatannya itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, suatu perusahaan dikatakan sebagai rugi atau dikatakan rugi apabila ternyata beban yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Oke, ini untuk masing-masing laporan keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, dan ada laporan kas. Kita akan membahas ini di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk latihan kali ini, saya memberikan latihan soal ya, bukan tugas. Nanti saya lampirkan. Sebenarnya ada di buku, ada jawabannya juga di buku, tapi nggak apa-apa, kalian coba latihan aja. Untuk yang sudah punya buku, mungkin bisa dilihat. Nanti saya lanjutkan. Nah, demikianlah perkuliahan kita untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya terkesan buru-buru. Nanti ketika sesi offline, mungkin yang kuliah offline bisa ditanyakan kalau ada yang nggak jelas. Atau yang online juga bisa ditanyakan dengan langsung WA saya. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.